kami cari. Sebelum ke jalur tahapan glikolisis ini, di sini kami akan menjelaskan dulu mengenai glikolisis. Glikolisis itu apa sih? Yang mana akan dijelaskan oleh Tiara. Reaksi aerob terjadi beberapa proses, salah satunya yaitu glikolisis. Pengertian glikolisis adalah jalur metabolisme di mana glukosa 6 karbon dipecah menjadi molekul 3 karbon yang disebut pirufat melalui serangkaian reaksi. Ya, sederhananya glikolisis adalah proses metabolisme mengubah glukosa menjadi pirufat. Dan glikolisis ini berlangsung di sitoplasma dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jalur tahapan glikolisis terjadi melalui dua tahapan. Yang pertama tahapan yang membutuhkan energi dan yang kedua tahapan yang menghasilkan energi. Baik, selanjutnya ke jalur tahapan glikolisis. Jalur tahapan glikolisis yang membutuhkan energi yang pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dibantu oleh enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP yang melepaskan energi diubah menjadi ADP. Kemudian fruktosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dibantu oleh enzim fosfoheksosa isomerase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase yang membutuhkan ATP atau adenosin trifosfat. Kemudian, fruktosa 1,6 bifosfat yang mempunyai 6 atom C akan dipecah menjadi fosfogliserat dehid yang mempunyai 3 atom C dan dehidroksiaseton fosfat yang mempunyai 3 atom C dengan bantuan enzim aldolase. Kemudian senyawa inilah yang akan menghasilkan energi. Molekul dehidroksiaseton fosfat diubah menjadi fosfogliserat dehid dengan dibantu enzim isomerase, yang mana enzim ini bekerja secara bolak-balik. DHF harus diubah terlebih dahulu menjadi fosfogliserat dehid agar bisa menjadi reaksi. Fosfogliserat dehid diubah menjadi dehidroksiaseton fosfat, yang kemudian akan mulai tahapan glikolisis. Kemudian fosfogliserat dehid diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat langsung dibantu dengan oleh enzim gliserat 3-fosfat dehidrogenase dan mengangkat fosfat liar dan melepaskan NAD dan menghasilkan NADH. Lalu 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. ADP ini lalu diubah menjadi ATP. 3 fosfogliserat ini diubah lagi menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim enolase. Fosfogliserat diubah menjadi fosfoenal pirufat dengan bantuan enzim enolase lalu melepaskan H2O. Setelah fosfoenal pirufat, kemudian menghasilkan asam pirufat yang dibantu dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari jalur tahapan glikolisis ini adalah yaitu proses glikolisis menghasilkan 1. Dua molekul asam pirufat. Mengapa menjadi 2 molekul asam pirufat? Yang ini kan asalnya baru 1 ya. Tapi pada senyawa dehidroksiaseton fosfat ini diubah oleh enzim isomerase kembali menjadi fosfogliserat dehid yang mana akan mengikuti tahapan ini juga. Jadi menghasilkan 2 asam pirufat. Yang kedua dibutuhkan negatif 2 ATP. Kenapa di sini negatif 2 ATP? Dikarenakan pada tahap awal kita tidak mempunyai ATP sama sekali. Dan ATP ini dihasilkan oleh enzim heksokinase. Lalu diproduksi 2 kali 2 ATP sama dengan 4. Yang mana ATP ini mari kita hitung sebelumnya. 1, 2, 3, dan 4 ATP. Lalu 4 dikurangi 2 ATP. Kenapa dikurang 2? Karena pada saat yang pertama itu dibutuhkan negatif 2 ATP. Jadi setelah labanya ada, kita harus menghitung
juga, seperti itu contohnya. Yang ketiga, NADH menjadi 2 NADH, yang mana sama seperti asam piruvat. Senyawa dehidroksiaseton fosfat ini juga diubah kembali menjadi fosfogliseraldehyde, yang mana juga mengikuti proses selanjutnya. Kan di sini baru ada 1 NADH. Nah, setelah senyawa ini diubah, maka menjadi 2 NADH. Yang keempat, H2O menjadi 2H2O, sama seperti NADH dan asam piruvat juga. Yang kelima, membutuhkan 10 enzim. Jika 10 enzim ini tidak terpenuhi, maka jalur tahapan glikolisis ini tidak akan sempurna dan tidak akan disebut jalur tahapan glikolisis. Izin bertanya, saya Nelia Ramadanti dari kelompok 5. Ini dikarenakan saya pegang siklus Krebs, jadi saya hanya tahu tentang ADP menjadi ATP. Kalau di sini kan ATP dulu menjadi ATP. Nah, saya ingin tahu kenapa ATP ini menjadi ADP. Baik, kenapa menjadi ADP itu untuk mencari fosfat, untuk membentuk sebuah fosfat seperti itu. Cara pengubahan itu gimana kan? Dengan melepaskan energi dibantu oleh enzim heksokinase. Dari kelompok 2, kenapa glikolisis selalu berhubungan dengan ADP atau ATP? Kalau tidak ada ATP dan tidak ada ADP, itu tidak akan disebut jalur tahapan glikosis dan tidak akan menghasilkan energi. Tidak akan menghasilkan energi. Saya dari kelompok 2. Kan di siklus Krebs ada oksigen yang dibutuhkan oksigen gitu. Kalau apakah pada tahapan glikolisis membutuhkan oksigen? Tidak ada. Izin bertanya, saya Maila Karimah dari kelompok 3. Mengapa pada tahap ini menggunakan NAD tidak menggunakan ATP? Menggunakan, kita melepaskan. Enggak kan itu maksudnya ATP, kenapa enggak kayak yang di atas gitu? Kenapa jadi NAD? Bapak kepengen karena pada tahap ini juga kita menangkal fosfat liar. Perlu enzim. Karena jalur tahapan glikolisis ini tidak akan terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum.